Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Setelah beberapa hari ini saya absen, nggak upload kajian di YouTube. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah ada waktu, ada kesempatan. Saya ingin sedikit dongeng-dongeng, bercerita, sedikit mengkupas dan mengulas suatu kajian yang mudah-mudahan bermanfaat. Pertama untuk diri saya pribadi, umumnya bagi saudara-saudari sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudari, teman-teman yang saya cintai, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala selaku imam madhab yang banyak diikuti di Indonesia ini, salah satunya termaksud juga saya, bermadhab Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata dalam salah satu kitabnya bahwa dalam Al-Quran itu terdapat satu surah yang sangat pendek, bahkan termaksud yang terpendek, tapi menurut beliau, andai saja tidak turun surah-surah yang lain, tidak turun ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, maka surah yang pendek tersebut cukup untuk kita jadikan pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jadi bukan Imam Syafi'i tidak paham, bukan beliau nggak tahu bahwa nggak mungkin tidak turun surah dan ayat yang lain, tapi beliau berkata seperti itu sebagai perumpamaan, sebagai bentuk pujian kepada surah yang pendek tadi, bahwa surah tersebut walaupun pendek, maknanya, intinya, isinya bisa cukup kita jadikan pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Apa bunyi surah atau nama surah tersebut? Mari pelan-pelan kita kupas. Nama surahnya Al-Asr. Ini tentu sangat familiar dan setiap kita insya Allah hafal. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illalladzina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang pertama, wal asr. Ulama terpecah menjadi dua bagian dalam menafsirkan ayat yang pertama ini. Wal asr, sebagian ulama berpendapat maknanya adalah demi masa, dan sebagian yang lain lagi menafsirkan demi waktu asar. Tapi kendati kedua ulama tadi berbeda pendapat, tidak mengurangi esensi daripada maksud substansi ayat tersebut. Bahwasanya mau itu diartikan demi masa ataupun demi waktu asar, intinya adalah sama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, maha agung, maha berkuasa, bersumpah dengan mengatasnamakan waktu. Waktu itu kan masa, masa itu kan waktu. Iku kene, itu juga. Jadi
pelajaran terpenting di sini adalah Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi, yang tidak ada yang sekupu dengannya, bersumpah mengatasnamakan waktu atau masa. Bayangkan itu. Sebagaimana yang kita harus paham bahwa ketika seseorang itu bersumpah, maka pasti kita harus bersumpah tentang sesuatu yang kita anggap besar, tentang sesuatu yang kita anggap dahsyat, tentang sesuatu yang kita anggap penting. Dan dalam surah Al-Asr ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersumpah menggunakan diksi atau kata waktu atau masa. Artinya, pelajaran pertama yang kita petik daripada surah Al-Asr ini, betapa dahsyatnya, betapa berharganya, betapa bernilainya sesuatu yang namanya waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa saja makai diksi, makai kata waktu untuk bersumpah, untuk berfirman, melanjutkan ayat selanjutnya yang diawali dengan bersumpah atas nama waktu. Adapun kita selaku hambanya, dalam Islam kita dilarang bersumpah selain daripada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha segalanya. Dilarang kita itu bersumpah demi duit, bersumpah demi usaha saya, bersumpah demi kebun sawit saya, bersumpah demi rumah gedong saya. Karena di pandangan Allah itu semua kecil, itu semua kerdil. Kita selaku kaum muslimin wal muslimat hanya boleh bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sumpah itu kalau nggak tallahi, billahi, wallahi dalam bahasa Arab, selalu Allah, Allah, Allah. Tidak boleh kita bersumpah demi motor saya yang baru, atau dengan sumpah-sumpah material duniawi yang lain. Harus dan wajib kita bersumpah hanya karena Allah, mengatasnamakan Allah. Dan Allah bebas mau bersumpah dengan kosakata apa. Tapi ternyata Allah memilih untuk bersumpah yang mengatasnamakan waktu demi masa atau demi waktu asar, dua-duanya adalah waktu. Maka pelajaran terbesar pada ayat pertama ini adalah hargai, cintai yang namanya waktu. Kemewahan yang paling mewah adalah ketika kita bisa menjalani dan mengisi hari-hari kita, waktu kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang produktif, hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara prakteknya di lapangan, berapa banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu, membiarkan waktu berjalan begitu saja, sementara kita jalan di tempat tidak kemana-mana, waktu terus berjalan, umur terus bertambah. Sungguh merugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, yang tidak menganggap waktu sebagai sebuah kemewahan. Hendak kita isi dengan apa keseharian kita? Waktu adalah hal yang mewah, hal yang besar, sampai-sampai Allah saja bersumpah mengatasnamakan waktu. Maka kalau Allah saja menganggap waktu itu besar atau berharga atau bernilai, apalagi kita selaku makhluknya, ciptaannya. Jangan sia-siakan waktu. Waktu terus berjalan, isi hari-hari kita, isi hidup kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang akan tidak kita sesali suatu saat nanti. Apapun itu, Anda lebih tahu tentang hidup Anda masing-masing, maka isilah waktu
hidup Anda dengan hal-hal yang positif, produktif, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di surah Al-Asr Allah berfirman, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Sebagaimana yang kita tahu, siapa sih di atas muka bumi ini orangnya yang pengen, yang mau mengalami dan mendapatkan sebuah kerugian? Jelas tidak ada. Jangankan yang pintar, yang bodoh sekalipun gak mau rugi. Malah kadang-kadang yang lebih lucu, orang gila juga tahu bahwa ini merugikan, ini menguntungkan. Artinya apa? Tidak ada satupun di antara kita, jangankan yang pintar, yang bodoh, bahkan orang gila sekalipun, yang mau mengalami satu kerugian. Rugi seperti apa yang Allah maksud? Illalladzina amanu. Semua manusia dalam keadaan merugi, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang ada iman di hatinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jelas semua merugi, semua sengsara. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolerasinya apa dalam hidup dan kehidupan ini? Jelas. Mari kita kupas. Izinkan saya bakar rokok dulu. Jadi orang yang beriman itu kan orang yang punya sandaran vertikal, orang yang gak sendirian, orang yang kata Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memiliki iman. Jika ada orang merasa aman dan damai, tenang, ayem dan santai, punya sandaran orang kaya, sadarlah bahwa suatu saat yang kaya juga bisa bangkrut, minimal dia meninggal. Orang yang merasa enjoy, merasa tenang, punya gantungan, orang kuat, orang hebat, pejabat, suatu saat dia akan pensiun. Tapi ketika kita bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kaya dan tidak akan pernah bangkrut, maha tinggi tidak akan pernah rendah, maha berkuasa sampai kapanpun, itulah sebenar-benarnya, sebaik-baiknya sandaran. Maka nggak berlaku bagi orang beriman itu untuk jadi penjilat, untuk bermuka dua, untuk membaik-baiki orang yang dianggap hebat, yang dianggap kuat, yang dianggap berduit. Dia tetap akan berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun kepada orang kaya sekalipun, walaupun kepada orang kuat, pejabat sekalipun. Karena orang beriman sejatinya tidak akan pernah bersandar dan bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinilah bahwa siapa orang yang bersandar dan bergantung kepada makhluk, dia akan menyesal, akan merugi, dan akan kecewa. Orang kalau nggak ada iman itu, jangankan miskin, masih kaya aja udah takut jatuh miskin. Orang kalau nggak ada imannya itu, jangankan dia sakit, masih sehat segar bugar udah takut jangan sampai sakit. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia bisa menyikapi setiap suasana dan keadaan dengan yang semestinya, sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadanya. Selanjutnya, wa amilus sholihat, orang-orang
merugi kecuali orang yang beramal soleh, berbuat baik dalam kehidupan ini. Baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hablum minallah, pun harus baik kepada makhluknya semua, yang disebut hablum minan nas. Jadi orang itu akan merugi kecuali yang beriman. Yang beriman pun masih diwanti-wanti, masih merugi kecuali dia mau wa amilus solihat, beramal soleh, berbuat kebaikan di atas muka bumi ini. Tentang amal soleh atau berbuat baik, saya mau katakan bahwa keuntungan, kelebihan, nikmatnya jadi orang yang berbuat baik adalah, jangankan Anda sebagai pedagang kecil, jangankan Anda sebagai satpam, tukang becak, pemulung, atau profesi apapun yang dianggapnya sebelah mata di pandangan manusia, Anda jadi pengangguran pun, jadilah pengangguran yang baik. Itu adalah satu kunci. Jadi jangankan kita punya usaha dagang kecil-kecilan, atau security, atau tukang becak, kita nganggur pun jadilah pengangguran yang baik. Pengangguran yang baik itu apa? Dia nganggur bukan karena dia malas kerja. Dia nganggur karena lebih kepada belum ada kesempatan. Dia udah coba nyari kerja, dia udah coba ngelamar ke sana kemari, tapi belum ada yang manggil, belum ada yang menerima. Mau dikata apa? Jadilah pengangguran yang baik. Nganggur pun jadilah pengangguran yang baik. Tetap cari apa aktivitas yang manfaat, yang produktif, yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kita sedang nganggur. Nanti mata-mata tetangga kita, orang sekeliling kita, orang yang hidupnya dekat dengan kita akan menilai bahwa kayaknya si Fulan ini kita ajak kerja aja nih. Kebetulan kita lagi butuh tambahan orang, sebab dia mumpung lagi nganggur, dan dia sebenarnya orangnya rajin tuh, kata orang tuh. Dia sebenarnya orangnya mauan apa aja juga dia mah nggak pilih-pilih, yang penting halal. Ajak dia aja, saya seneng sama dia. Padahal kita berbuat baik semata-mata karena perintah Allah saja. Tapi kan tetap manusia melihat kita. Kalau kita dianggap pengangguran yang baik, orang juga dengan senang hati ngajak kerja apabila memang ada lowongan. Bukan kita nganggur karena kita seorang pemalas, seorang yang pilih-pilih pekerjaan gede gengsi. Ya siapa yang mau ngajak kerja, kan begitu. Artinya apa? Seorang pengangguran dengan catatan dia jadi pengangguran yang baik pun masih punya harapan masa depan yang lebih baik daripada pengangguran yang malas, yang akhlaknya bejat, yang jelek, yang sombong, dan hal-hal negatif lainnya. Apalagi Anda yang katanya pedagang kecil, security, ataupun profesi-profesi yang dianggap sebelah mata oleh orang banyak. Yang penting titik tekannya adalah apapun profesi Anda, jadilah orang yang baik. Wa amilus sholihat, beramal baik. Baik hablum minallah, kita hubungan kepada Allah, wa hablum minan nas, hubungan kepada sesama. Itulah keuntungan privilege daripada orang-orang yang menjaga akhlaknya, berupaya selalu belajar baik, belajar baik. Kita sih nggak ngaku-ngaku baik, tapi kita selalu belajar untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Di sisi lain kita yakin rezeki Allah yang ngatur. Sombong amat manusia merasa bisa ngatur rezeki manusia yang lain. Hebat banget manusia merasa bisa membatasi atau melebihi rezeki manusia yang lain. Nabi Sulaiman aja nggak sanggup ngasih rezeki sama makhluk Allah. Tobat sekali-kalinya pernah nantang mau ngasih rezeki semua binatang di laut. Baru sekali hantem persediaan makanan berbulan-bulan habis sama ikan nun. Itu Nabi Sulaiman, orang yang paling kaya yang pernah ada di muka bumi ini. Apalagi kita yang baru usahanya naik daun dikit, baru naik jabatan, baru punya duit dikit. Jangan sombong. Tetaplah jadi orang kaya yang baik, orang miskin yang baik. Jadi profesi apapun, intinya
harus baik. Insya Allah hidup kita selamat, baik di dunia sampai di akhirat. Begitu. Selanjutnya, watawasau bil haq, saling nasihat menasihati kepada yang hak, yang benar, yang baik. Jadi nasihat menasihati antar sesama di antara kita ini sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang segala sesuatu, jangankan nasihat menasihati, jangankan kita niat mau menasihati teman kita, mau menasihati saudara kita, apapun di atas muka bumi ini tuh ada ilmunya, ada caranya. Kita mau main permainan, main bola, mau main catur, ada ilmunya. Itu hal-hal sepele, apalagi menasehati, ada ilmunya, ada aturannya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita nasihat menasihati kepada sesama dengan hikmah, dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi sebenarnya perintah Allah saling nasihat menasihati di antara kita. Akan tetapi sebelum kita mau menasihati orang lain, pelajari dulu cara-cara bernasihat yang baik, agar maksud kita tersampaikan, agar orang tidak salah paham, seakan-akan merasa digurui oleh kita. Ada ilmunya, ada caranya. Yang nggak mungkin saya kupas satu judul dengan tema ini, kepanjangan. Tapi yang jelas segala sesuatu ada ilmunya, termaksud ilmu atau trik untuk menasehati orang yang ingin kita nasihati, agar orang nggak tersinggung. Ada istilah nyubit tapi nggak sakit. Ada seninya, ada triknya. Dan itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling nasihat menasihati kepada kebenaran. Teman yang baik bukanlah teman yang selalu membenarkan perbuatan temannya. Tapi teman yang baik adalah teman yang mau mengajak benar kepada temannya ketika temannya memang sedang salah jalan dilihatnya. Begitu. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Maka perlu dinasehati, perlu diingatkan kalau memang sedang salah jalan. Akan tetapi jangan salah. Menasehati seseorang pun ada ilmunya, ada aturannya. Salah satunya tadi dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang terakhir, watawasau bis sabr, saling nasihat menasehati kepada kesabaran. Jadi menjalani hidup ini kan gak selalu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada kenyataan hidup yang barangkali pahit. Disitulah diperlukannya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Disitulah diperlukannya nasihat dan menasihati dalam kesabaran untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Nasihat menasihati tentang kebenaran, nasihat dan menasihati tentang kesabaran. Karena orang itu kalau punya kesabaran dalam menjalani hidup, insya Allah dia sudah punya kunci-kunci untuk masuk surga sebenarnya. Maka penting di antara kita untuk saling nasihat menasihati dalam kesabaran menjalani hidup dan kehidupan. Begitu saudara-saudari. Sepertinya kesempatan pada malam hari ini cukup dulu. Insya Allah sudah jelas ya yang saya sampaikan tadi. Dari awal sampai akhir. Lebih kurangnya mohon maaf. Salah-salah kata pun juga mohon maaf. Ini udah malam, saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.